etik. Etik, udah semua etik. Ini menarik sih ya. Materinya mulai dalam dan emosinya juga mulai kuat. Udah kelamaan berdiri. Udah kelamaan berdiri gitu ya. Dum, lu lihat apa Dum? Di sosmed apa yang lagi seru sekarang? Ya soal pernyataan Prabowo tadi mengenai etik-etik. Jadi banyak yang memperbincangkan terkait pernyataan ini kok sama kayak yang kemarin itu ya. Padahal Anies kan tadi kan menanyakan terkait dengan etika kan. Prabowo ngomong masalah etika. Nah dibaliklah sama Anies. Pak Prabowo sendiri ini kan kemarin terkait putusan MK kan jelas melanggar etik kan. Tapi sekarang masih terus. Gimana moralitas, gimana etiknya? Nah Prabowo ini emosi nih. Melihat serangan seperti ini bicara emosi. etik. Anda tidak pantas bicara Nah mengenai kan etik. bener kan, Pak Ganjar lalu mensatir kan, dia bilang, oh mungkin saya didudukan di tengah ini untuk mendamaikan dua kawan saya ini. Ya, dari sini kita udah kelihatan ya, memang Prabowo ini jadi, ya karena banyak sekali lobang-lobang, celah-celah yang Kayaknya gampang diserang. Bukan banyak lagi deh Mas. Kenapa? Itu lobang semua. Ngomongin, padahal ini adalah di bidang yang seharusnya Prabowo itu sangat paham, tapi Prabowo malah kebawa permainannya Anies, ya kan begitu kan? Iya. Anies memang dari awal dia frontal, dia menghantam celah, ya mungkin menghajar Prabowo juga menghajar Gibran, pada ujungnya menghajar Pak Jokowi juga, karena memang dia kan antitesa kan? Ya, tapi memang soal MK itu, soal etika MK dan kode etik di MK itu kan memang udah nggak ada jawabannya. Iya. Lagi coba. Iya. Tapi dan memang salah, orang semua juga ngaku itu. Dan itu sudah diputuskan. Iya, itu Prabowo perbuatan sebenarnya salah. kayaknya pengen bilang iya memang salah, cuma nggak enak. Kan nggak bisa ganti pemain sekarang. Iya. Seandainya bisa ganti kayaknya. Mungkin juga Prabowo kalau mungkin ditanya secara jujur gitu, lu supaya beban soal MK Nggak direkam lah. nggak ya apa? Kalau nggak direkam gitu. Kalau nggak direkam gitu mungkin ya. Ini kan beban soal kisah masa lalu dia, ini juga apa ruwet ya kan. 98 belum lagi soal food estate ruwet juga. Ditambah lagi pesawat bekas ruwet juga ya kan. Soal keluarga ruwet juga. Soal dia sebagai bagian dari Orde Baru Cendana ruwet juga. Ditambah satu lagi yang keputusan MK itu, cawapres itu juga ruwet. Kalau misalnya nih ya, kita berimajinasi Prabowo itu ditanya dengan dari hati ke hati gitu, mau ganti nggak ini pasti cawapresnya? Dia bilang, oke, mau. Supaya minimal beban yang banyak tadi berkurang satu gitu loh. Tapi saya tuh kaget loh ketika Pak Ganjar tuh menjelaskan terkait pertahanan ini. Iya, kayaknya detil banget. Iya. Dan dia paham banget bahasan persoalan terkait pesawat tadi. Itu kan bukan hanya keputusan itu diambil top down. Jadi tidak mengambil aspirasi dari bawah. Yang di bawah ini cuma menerima aja udah, nggak bisa apa-apa gitu loh. Dan Pak Ganjar kayaknya mendapatkan masukan, mendapatkan cerita-cerita berbagai permasalahan dan yang hari ini itu tadi yang terjadi. disampaikan Pak Ganjar kan, beliau kan menyampaikan bahasanya saya mendapat masukan dari ini. Iya. Gue pernah ya, beberapa waktu lalu itu satu ruangan diskusi dengan Pak Ganjar, dengan tim lah gitu ya. Pak Ganjar itu memang dia saat ini ya, mungkin sudah mulai kebentuk pola-pola dia sebagai seorang calon presiden dan mungkin jadi seorang leader, jadi pemimpin nasional itu. Beliau ada pendengar yang baik. Dia mencatat, ya. Kita tuh kurang lebih waktu itu ya kayak forum discussion gitu, kira-kira ada 6-7 orang itu didengarkan 2 jam nonstop dia mau dengarkan. Jadi kita sharing tentang sebuah isu dan dia dengerin. Dan setelah dengerin selama kurang lebih 2 jam itu, lalu dia mengeksplain apa yang ada dalam otak dia. Memberi jawaban atas crowd isu yang ada di depannya. Maka kalau tadi dia bisa menjelaskan sedetil itu, gue yakin karena Pak Ganjar ini pembaca yang baik, pendengar yang baik saat ini. Artinya dia bukan tipe orang yang gue tahu jangan diajarin, bukan gitu. Dia siap dengar. Makanya tadi kan dia disampaikan, saya bicara dengan pilot, saya bicara dengan angkatan laut dan seterusnya. Artinya apa? Dia orang yang diskusi gitu loh. Mau mendengarkan. Bukan gitu. yang terserah gue presidennya. Gitu. Itu kayak gaya Prabowo banget. Terserah gue kan, gue yang tahu bukan lu gitu. Dan pemimpin seperti inilah yang memang dibutuhkan oleh
rakyat Indonesia saat ini ya. Jadi bukan mentang-mentang saya ini kuat, saya berkuasa, saya memegang kekuasaan, saya bisa melakukan apapun, enggak. Tapi beliau benar-benar mau mendengarkan dari level yang paling bawah. Yeah. Dan itu terbukti dari belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar selama ini. Beliau selalu turun ke lapangan, ke level bawah, mendengarkan tidur di rumah warga, ya kan? Iya, Satu-satu. Coba bayangkan Prabowo tidur di rumah warga Ya satu-satu. nggak bisa. Ya, mungkin. Kemarin di Celincing aja masalah. Lawang aku tidur di pesantren sama Pak Mahfud. Bangunnya udah kelingan. Kelingan ya. Iya, soalnya Pak Mahfud tidur di pesantren. Kan, Itu ceritanya gimana? kan kita katanya protokol, ya kita merapat menuju penginapan. Loh, kok pesantren? Terus tanya, Pak, kita nginep sini. Oh iya, dengan tanpa rasa bersalah nih. Iya, kita nginep sini. Bukan di hotel. Aduh, Pak Mahfud. Pak Mahfud. Biasa aja dia. Biasa aja dia. Oh, yang lo ini ya, bikin Ikut video itu ya? kemarin, iya. Terus kami itu sama pengawal pribadi itu nginep di aula, Mas. Aula? Iya, sama polisi-polisi Itu di mana tuh? di Jember. Jember. Oh, daerah Jember. Dan Pak Ya Mahfud seperti itu. biasa aja gitu. Ya ini kan dua-dua ini memang orang grassroots ibaratnya Iya, ya. iya, Orang yang sangat dekat Pak Profesor Mahfud. Dekat-dekatnya dengan para santri. Dan justru kayak gitu justru membuat mengenang masa lalu kan ya. Tapi nggak mudah, Mas. Aku bilang juga ke Pak Mahfud kan, nggak mudah kataku. Aku aja nih suruh tidur di pesantren lagi. Terus Udah nggak terang kuat Mas, ya? tuh. Iyalah, Bukan. sekarang udah agak merasakan agak enak rasanya. Sekarang Saya udah bintang untuk 5. bisa menikmati ketika